Dan satu hal yang sering kali salah terdefinisikan adalah joy, sukacita. These days, this generation mengejar happiness. I deserve to be happy. Are you sure you deserve to be happy? 20-30 tahun yang lalu mungkin generasi yang sebelumnya nggak akan bicara I deserve to be happy. Because mereka tahu happiness itu sesuatu yang mereka harus perjuangkan. Kata deserve itu berarti saya layak untuk diberikan tanpa saya berbuat apa-apa. I deserve kok. Dari saya lahir, I deserve to be happy. Kata itu sounds good, tapi sekali lagi itu akan menghancurkan generasi kita. It's a Christmas season, juga suatu musim di mana saya percaya hubungan-hubungan akan dipulihkan, kerjaan-kerjaan mungkin akan sedikit lebih sepi buat sebagian daripada Anda. And I think it's a good time untuk kita membangun hubungan-hubungan yang mungkin selama ini terbengkalai, selama kita bekerja di awal, di pertengahan tahun. So, kita masih berada di tema yang sama di bulan Desember ini. Kita akan berbicara mengenai Kristus, warisan daripada apa yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anaknya. Berapa baik dari saudara yang suka terima warisan? Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Satu waktu saya kebanyakan nonton film Korea. Saya pikir enak juga ya kalau saya bisa punya segalanya. Kan di film Korea tuh ada yang cebol ya namanya ya. Cebol, banyak uangnya, keren gitu. Tapi saya lihat hidupnya kok kayaknya sengsara ya gitu. Kayak banyak sekali pertikaian. Saya pikir-pikir enak juga ya kalau jadi anaknya cebol gitu. Ya begitulah kebanyakan nonton film Korea. Intinya berbicara mengenai warisan itu adalah sesuatu yang saya percaya, sesuatu yang luar biasa. Firman Tuhan dikatakan bahwa kita akan menjadi lebih dari pemenang. Saya selalu berpikir kata lebih dari pemenang itu adalah suatu kata yang lebay. Karena saya maunya jadi pemenang, bukan maunya lebih dari pemenang. Apa itu lebih dari pemenang? Sampai satu waktu saya disadarkan bahwa lebih dari pemenang itu bukan pemenangnya. Tapi seorang petinju, dia bertarung di atas ring tinju, babak belur, kemudian dia mendapatkan the champion, dia menjadi pemenang, kemudian dia ambil semua penghargaan, semua hadiahnya, kemudian dia kasih kepada, dia kasih kepada istri dan anaknya. Istri dan anaknya adalah lebih dari pemenang. Bayangin pemenang aja udah keren, ini lebih dari pemenang. Kita menerima warisan daripada apa yang Kristus telah lakukan bagi dunia ini. Do not take it lightly, ini adalah sesuatu yang berharga. Minggu pertama kita berbicara mengenai pengharapan. Tuhan memberikan kita warisan pengharapan. Kita restore, kita belajar bagaimana pengharapan itu bisa kembali hidup dalam kondisi yang saat ini begitu banyak yang mengecewakan, membuat kita seringkali mau berhenti untuk berharap. Tapi saya percaya di bulan Natal ini kita akan dikuatkan lagi. Dan minggu yang kedua kita berbicara mengenai redefining joy, yaitu sukacita. Dari lagunya tadi luar biasa dikatakan bahwa kita memiliki sukacita di mana badai pun gak akan bisa meredam atau membuat sukacita kita hilang. Roma 15 ayat 13, kita mengakhiri minggu lalu dengan ayat ini. Kita akan baca lagi hari ini. Dikatakan demikian, semoga Allah sumber pengharapan, dia adalah sumber yang memberikan kita pengharapan. Pengharapan kita bukan dari kondisi, bukan dari kendala, tapi dari Allah sendiri. Dia yang adalah sumber pengharapan. Pada saat kita memiliki pengharapan, berikutnya apa? Memenuhi kamu dengan segala sukacita. Jadi saya percaya tema yang sudah dibuat di bulan ini dan title-title yang sudah dibuat di bulan ini bukan suatu kebetulan.
Karena minggu pertama tanpa kita tahu Roma 15 ayat 13 ini, waktu mempersiapkan, minggu pertama kita akan berbicara mengenai Christmas hope, pengharapan. Kemudian kita diskusi lagi, kita akan bicara mengenai sukacita, dan minggu depan kita akan bicara mengenai damai sejahtera. Last week pada saat saya baca ayat ini, I was surprised. Wow, bahwa sekali lagi Tuhan menginginkan anak-anaknya untuk memiliki sukacita yang bukan saja datang daripada keadaan kita, tapi datang dari Allah yang adalah sumber pengharapan yang akan menghasilkan sukacita. Dan look forward, minggu depan kita akan bicara mengenai reordering His damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah lagi, sumbernya daripada Dia, tapi kita akan semakin berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Bicara mengenai mendefinisikan ulang, wrong definition, definisi yang salah, impact, memberikan dampak kepada what we settle with, apa yang kita pandang wajar, apa yang kita kejar, what we seek for, and what we submit to. Seseorang anak yang bertumbuh di dalam suatu keluarga yang terbiasa melihat abusive, terbiasa melihat mamanya mungkin dipukul, atau papanya mungkin memukul anak-anaknya, akan memandang mungkin bahwa hal itu adalah hal yang wajar. Oh, itu yang namanya keluarga. Wrong definition again impacts what we settle for. Seringkali itu kita pandang wajar. Padahal pasangan kita keluar is not like that. Relationship not supposed to be like that. Apa yang kita kejar? Kita berada di dunia yang saat ini semua mengejar materi, mengejar sesuatu yang bisa dilihat orang. Kita mengejar uang. Kita lihat itu menjadi, oh, everybody's going for it. Semuanya mencari itu. Oh, that's the definition of life. Mungkin itu adalah definisi kehidupan. Mungkin itu adalah nilai kita. Pada saat kita mendapatkan uang, that's when I feel good. That's when you know who I am, siapa saya. Not just what we seek for, apa yang we submit to. Kita menyerah. Oh, memang keadaan seperti ini. Keadaan memang parah lah saat ini. Saya berserah saja pada keadaan. Pasrah pada keadaan. What we define, apa yang menjadi definisi yang salah, sekali lagi mempengaruhi apa yang kita pandang wajar, apa yang kita kejar, dan kepada apa atau siapa kita menundukkan diri. Pagi hari ini saya berdoa, Jemaat IFJF Jakarta, kita akan pelan-pelan kita redefinisikan segala sesuatu warisan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Banyak hal dalam kehidupan ini seringkali terdefinisikan secara tanpa sengaja, incidental. Kita nggak membaca firman Tuhan, kita nggak tahu firman Tuhan, akhirnya definisi-definisi ini terjadi tanpa sengaja. Pengalaman masa lalu, ajaran orang tua, bahkan apa yang kita lihat, kita mendefinisikan semua itu dengan tanpa sengaja. Dan satu hal yang seringkali salah terdefinisikan adalah joy, sukacita. These days, this generation mengejar happiness. I deserve to be happy. Are you sure you deserve to be happy? 20-30 tahun yang lalu mungkin generasi yang sebelumnya nggak akan bicara I deserve to be happy. Because mereka tahu happiness itu sesuatu yang mereka harus perjuangkan. Kata deserve itu berarti saya layak untuk diberikan. Tanpa saya berbuat apa-apa. I deserve kok. Dari saya lahir, I deserve to be happy. Kata itu sounds good. Tapi sekali lagi itu akan menghancurkan generasi kita. Because happiness sekali lagi bahkan kegembiraan itu sesuatu yang perlu kita bangun. Apa yang firman Tuhan katakan mengenai sukacita? Kalian tahu what is this? Tahu mainan ini? Mainan ini ya. Sering kali nih, saya kalau lagi mainan ini benar-benar bisa captivate my mind banget. Saya langsung bisa, wah gak mikirin apa-apa, cuma mikirin ini doang gitu. Nah, okay, camera you can help me out here. Okay, come on, yuk maju.
Kasih lihat ini kameranya. Ya, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oke, dekatan lagi nggak apa-apa. Contekan saya nggak kelihatan kan? Oke. Hidup seringkali seperti ini. Ya, kita lihat hidup seringkali seperti ini. Kemudian kita lihat ada yang berlubang. Kita berpikir, if only saya bisa menyelesaikan permainan ini dengan baik, I will be happy. Saya mulai dengan ini, salah ya? Salah. Gimana nih? Ini. Yeay. Terus saya mulai berpikir, wow, settingan ini membuat saya sangat happy. This setting. Mulailah di kepala saya berpikir bahwa this is happiness. This makes me complete. Tapi berapa banyak kita tahu bahwa dalam kehidupan yang bolong seringkali bukan bentuknya seperti ini. Kadang-kadang yang bolong itu di sebelah yang lain. Kita bolongnya di sebelah yang lain. Bolongnya di sebelah kiri. Karena kita mungkin berpikirnya bahwa ini adalah kunci kegembiraan kita, kunci sukacita kita. Kita lupa di dalam kehidupan banyak hal yang unanticipated. Terus kita coba main. Kita coba taruh. How am I gonna do this? Oh no. Oh no. Oh no, gak bisa. Tuhan gak sayang lagi sama saya. It used to work. Tapi saat ini, this is it. And this thing, sampah. No longer membuat saya happy. No longer make me whole. Salah mendefinisikan joy dan happiness. Dalam satu musim kita berpikir bahwa 3 hal ini pasti membuat saya happy karena dulu membuat saya sangat happy. Di musim yang lain, 3 hal itu nggak lagi membuat saya happy. Joy and happiness. Kata joy dan happiness kita nggak bisa mendefinisikan dengan baik. Kita mendefinisikan joy seperti instant reaction. Reaksi yang instan, I'm so joyful. Must be effortless, pasti tidak perlu usaha. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa joy itu adalah buah roh. Yang apa? Must be cultivated. Yang harus dipelihara. Kita punya tanaman, kita mau tanaman itu berbuah, itu nggak bisa dibiarin begitu saja. Kita harus pelihara. Joy is not sesuatu yang hanya feeling. Tapi seperti apa yang kita percaya bahwa joy adalah pemberian warisan daripada Tuhan yang harus kita pelihara. Amin. Kita bisa datang ke suatu pemakaman secara kondisi kita tahu bahwa di situ harusnya berduka. Tapi karena kita tahu orang yang meninggal itu adalah anak Tuhan dan saat ini dia berada di tempat yang lebih baik. Sukacita itu bisa timbul di tengah duka. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai, kita akan lihat di firman Tuhan di Lukas 1. Kita akan kupas sedikit mengenai The Song of Mary. Nyanyian pujian seorang yang bernama Maria. Saya bacakan ya, Lukas 1, 46-55. Dikatakan demikian. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Ayat ke-50, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah.
Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Pada saat kita membaca nyanyian daripada seorang yang bernama Maria ini, yaitu ibu daripada Yesus, ada 3 karena. Tadi saya highlight, saudara bisa lihat sebenarnya 3 karena, dan kita akan sama-sama explore 3 karenanya Maria itu apa. Apa alasan daripada seorang Maria untuk dia bisa bergembira, bersuka cita. Yang pertama adalah because sukacita dia timbul karena dia tahu kalau Tuhan memperhatikan hidupnya. Because he sees her when no one does. Lukas 1, 47, 48 dikatakan hatiku bergembira. Kata ini bukan kata happy. Kata gembira, kata happy ada 5 di dalam Alkitab. I'm not gonna go there. Tapi ini bukan kata happy karena situasi yang baik. Hatiku gembira katanya adalah kata agaliau, bukan idoni atau hedon, atau bahkan bukan euphrosine, yaitu yang happy, I'm so glad, bukan itu. Tapi agaliau, sesuatu yang dari dalam keluar. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan, dikatakan, kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Saudara tahu kejadiannya buat Maria saat itu, secara keadaan, there is no reason, gak ada alasan untuk dia itu bisa bergembira. Karena apa? Zaman itu wanita ada di dalam budaya patriarki. Sekali lagi, unseen, tidak terlihat. Dan saat itu diperkirakan Maria itu di bawah 17 tahun, sekitar 15 sampai 17 tahun. Masih sangat muda. Dan bukan cuma itu, Maria itu berasal dari kota yang hina, yaitu Nazaret. Saat itu kalau dikatakan, dari mana? Nazaret. Are you sure? Nazaret. Dan on top of that, di atas semua itu, Maria itu hamil di luar nikah. Kalau udah married, dapat info punya anak, tiba-tiba conceive, hamil, itu kan yeay gitu ya. Kalau belum married, itu gak ada ye-ye-nya. Itu adalah malapetaka. Di situ bahkan mungkin orang-orang lihat, ini orang gak tahu malu. Masih berani nongol lagi mukanya. Gagal secara moral. Dikucilkan secara sosial. Bahkan dikatakan pada saat itu bisa-bisa ada konsekuensi hukum. Kalau sampai ada hamil di luar nikah. Jadi pada saat Maria mengatakan aku bergembira, she really mean it. Bukan bergembira karena keadaan, dapat lotre, gembira karena lagi jalan-jalan. Tapi karena dia tahu di dalam kerendahannya Tuhan memperhatikan dia. When no one sees her, God sees her. Joy leaks, sukacita bocor, not when we are at our lowest. Bukan pada saat kita berada di titik terendah, tetapi ketika kita merasa kita diabaikan oleh Tuhan. When we feel we are unseen by God. Pagi hari ini di bulan Desember menjelang akhir daripada tahun ini, terlepas dari apa yang Anda alami, doa saya adalah Anda tahu bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan kehidupanmu. It may not look right, hari ini mungkin keadaan Anda nggak baik-baik saja. But pada saat Anda tahu bahwa Tuhan melihat Anda, Tuhan memperhatikan Anda, there is that reason untuk Anda bisa bersuka. Sukacita bocor bukan saat kita berada di titik terendah, but when we feel unseen by God. Kata memperhatikan di sini adalah mindful, regard, diperhatikan, dianggap, disayang. Ada satu orang yang mengatakan gini, in my quiet time, dikatakan di dalam saat teduh saya, I like to put a magnifying glass
on myself. Dikatakan demikian. So what do you mean? The sun shine on everybody. Ya, matahari itu menyinari seluruh dunia. But when you put, pada saat kita taruh magnifying glasses, itu sinar yang dirasakan semua orang akan menjadi intensify di satu tempat. Dan pernah saudara pakai magnifying glasses untuk bunuh semut? Kejam banget ya. Dulu anak kecil kan kita, tuk 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 tuk, pakai magnifying. Pada saat kita sebagai orang percaya, we know how to magnify God's love. God loved the world, but God loves you. Kalau Anda sadar bahwa Anda diperhatikan. Waktu anak-anak saya kecil, saya print bingkai Yohanes 3:16. Saya ganti nama world-nya. Jadi for God so loved, anak saya yang pertama Jaden. For God so loved Jaden. I mean, God loved the world. Tuhan mencintai dunia. Tapi Tuhan juga adalah Tuhan yang personal. Dan saya selalu katakan, let's recite John 3:16. John 3:16 itu namanya, for God so loved Jaden, that he gave his only begotten son Jesus, that Jaden who believe in Jesus will not perish, but have everlasting life. Saya belajar untuk mengambil sesuatu yang general. Tuhan mengasihi dunia, thank God, puji Tuhan, haleluya. Tapi saya juga tahu bahwa Tuhan mengasihi Andi. Tuhan memperhatikan saya. God is not just God for the whole world, but God is for me. Tuhan buat saya. Seorang di dalam Kejadian yang bernama Hagar, dia adalah seorang yang bekerja di rumah Abraham dan Sarah. Kemudian karena Sarah nggak bisa punya anak, akhirnya Sarah, I don't know what's going on in Sarah's head. Sarah suruh Abraham tidur saja sama Hagar untuk dapat anak. Dan setelah itu Hagar berasa besar. Saya bisa punya anak buat tuan saya. Dan kemudian dia diusir. Di situ kita lihat bagaimana Hagar diusir karena kesalahannya sendiri. Tapi di Kejadian 16 ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roi. Yang artinya adalah dia yang telah melihat aku. Di situ dikatakan dia mendapat kekuatan yang baru. Sesuatu yang gak pernah dia alami sebelumnya. A divine strength di tengah-tengah kesalahan dia sendiri bahkan. Doa saya pagi hari ini sekali lagi apapun yang sedang Anda alami, kalau Anda bisa mengalami El Roi pada pagi hari ini, Anda akan mendapat kekuatan yang baru. Joy does not start when people notice you. Baik dari kita berpikir, please notice me, I'm good. I'm successful. Banyak achievement, butuh gak saya kasih lihat achievement saya apa aja? Only when people notice me, then I'm happy. But joy does not start when people notice you. How rich you are, how successful you are. It begins when God sees you. Sukacita tidak dimulai ketika orang-orang memperhatikan Anda, tetapi ketika Tuhan melihat Anda. That's what Mary did. The first point dia sadar, aku bergembira karena Tuhan memperhatikan aku. Poin yang kedua, because he did, dia melakukan what no one could. Dia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain. Ayat 49 dikatakan karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun, memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya, menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tata, meninggikan orang-orang yang rendah. He did something that's so wow. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Mary look beyond her current situation. Dia melihat jauh lebih daripada situasi saat itu dia. And see the big picture of God's great work yang sudah membawa dia sejauh ini. The problem with orang-orang yang berdoa,
berdoanya suka minta, seringkali mental mereka menjadi mental orang miskin. Karena mereka terlalu fokus dengan list yang mereka ajukan. Belum terjadi. Kalau dilihat listnya banyak banget. Makanya kita mengajarkan bahwa doa itu bukan cuma memberikan shopping list. Tapi kita juga belajar take more time untuk kita be grateful dulu. Dengan apa yang sudah diberikan dalam kehidupan kita. Pada saat kita terlalu fokus dengan apa yang kita tidak punya, kita akan menjadi sangat miskin. Sedangkan pada saat kita take time and realize what God has done, begitu banyak alasan untuk kita bisa bersuka cita. The fact check buat Maria adalah, terlepas dari apa yang tadi saya katakan, dia tidak dianggap, dia hamil di luar nikah, angel of God guided them. Malaikat Tuhan itu ada sama dia. Kita nih, how many of you wish punya kesempatan untuk malaikat nongol dan ngasih arahan? Gitu. That's what she got. Dan terlepas daripada ada orang juga Elizabeth yang lagi hamil yang waktu itu heboh, dan pada saat Mary datang mungkin kehebohan itu berubah karena ini di backing sama angel, di backing sama malaikat. Tapi dikatakan bahwa bahkan Elizabeth mengambil mereka dan mereka tinggal di rumah Elizabeth selama 3 bulan. Dan the biggest fact check adalah Joseph still stick around. Yusuf hampir kabur pada saat tahu, oh istriku hamil, gue belum pegang loh. Terus malaikat datang menyatakan, this is not an ordinary baby. Something great is about to happen. Kalau kita belajar untuk menghitung, it's not biblical untuk kita katakan menghitung berkat sebenarnya, karena kita diajarkan untuk menghitung hari. But the essence of menghitung berkat, count your blessings itu is a Christmas thingy. But I think we can settle for that. Bagaimana kita juga sadar bahwa berkat-berkat yang ada dalam kehidupan kita. Kalau hari ini suami istri kita masih ada di samping kita. Seringkali kita berubah menjadi partner. Let's do something. Wah belum dapat. Wah masih mesti ngerjain ini. Ah lu kok begini sih? Istrinya diomelin, suaminya diomelin. Lu kok gak beres-beres sih? I want to tell you the fact that dia masih ada di samping Anda aja. Maybe you have reason untuk mengucap syukur. There are countless of great things, begitu banyak hal-hal besar yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. God really done for us to handle battles we never saw, for us to simply say, today was okay. Mungkin masih banyak kekurangan, yes. Mungkin masih banyak tantangan. But I want to tell you, di dalam Natal ini, suasana Natal ini, saya berdoa IFGF Jakarta, Jemaat IFGF Jakarta belajar untuk mengucap syukur. Karena ucapan syukur adalah pintu untuk melihat lebih banyak terobosan. Kalau kita terlalu fokus dengan apa yang kita gak punya, there's no reason untuk kita mengucap syukur. But again, joy is a perspective. Ada orang bilang, kalau saya kaya, punya ini, punya itu, saya akan menjadi orang yang sukacita. I wanna tell you, the key is not punya lebih. The key is contentment. Kita bisa menjadi orang yang sangat bersukacita sampai ngeliatin Insta orang jalan-jalan. Benar? Pernah? Tadinya happy-happy aja. Ya asik, life is good, anak-anak baik, semua oke. Tiba-tiba ngeliat Insta orang lagi jalan-jalan. Gue berasa miskin banget ya, gue kagak pergi kemana-mana. But learn to see the things around you. Kita belajar untuk mengucap syukur. Buat yang jalan-jalan, tolong jangan bagi kebanyakan foto. Buat kami yang ditinggalkan sangat sengsara. Enggak lah. But it's okay. Kita learn how to be grateful juga buat mereka. Amin. Kita belajar mengucap syukur bahwa mereka bisa jalan-jalan,
tinggal nanya, Tuhan engkau Allah tidak pandang bulu, when is my turn? Ada satu waktu saya di satu perkumpulan di iCare, ada satu orang teman saya, dia tuh positif banget gitu, positif banget. Tiap kali datang ke iCare, ada yang mau sharing gitu kan. Wah gue punya sharing. Tiap minggu kita iCare dia ada aja yang dia mau sharingin. Wah gue baru dapat proyek gini, kemarin dapat opening kecil aja dia cerita, wah Tuhan baik gini. Sampai satu waktu ya, kita rada-rada enek dengernya. Pernah punya teman seperti itu di iCare, rada-rada enek dengernya. I was the iCare leader, terus ada yang samperin saya, bisa gak jangan dia lagi yang ngomong. Gue enek banget dengernya. Kayak mepet-mepet mamer gitu. Mepet-mepet mamer. Terus saya, oke. Let me pray bar, enggak begitu jawaban saya. Tapi dalam hati saya nanya, Tuhan ini what to do with this ya. Apa yang perlu saya kerjain gitu. And then waktu itu Tuhan ingatkan satu ayat buat saya. Dikatakan ia mengalahkan dia dikalahkan, iblis dikalahkan dengan darah anak domba dan kesaksian kita. Katakan, wow kesaksian kita sebelah-sebelah nama darah anak domba. Kok keren banget ya. Buat saya kesaksian kita cuma cocot gitu, udah selesai hilang ya lupa gitu. Ternyata tapi di ayatnya dikatakan darah anak domba dan kesaksian kita. And I tell myself, oke, kalau begitu saya nggak boleh stopin kesaksian dia. Then what is the thing that Tuhan mau jelaskan? And you know what God tells me this. Dia katakan gini, if only they know how great and how faithful I am. Kalau tuh satu ruangan iCare tahu seberapa setianya aku. Dan aku tidak pandang bulu, there's no partiality with me. Pada saat ada orang kesaksian, gak usah sirik, langsung aja bilang amin. Kenapa? Karena dia mengenal saya, Tuhan yang tidak memandang bulu. Tuhan yang tidak, bahasa Indonesianya, pilih kasih. Dia mengasihi semua. Kalau hari ini saya bisa dengar dia dapat proyek, amin. Tapi jangan yang sama. Nanti gak bisa disupply, gue bukan supplier apapun yang dia supply. Pada saat kita dengar testimoni, saya berdoa tim IFJF Jakarta, kita di IFJF Jakarta, kita bilang apa? Amin. Karena apa? Gue gak mau berkat yang sama, tapi gue tahu gue punya Tuhan yang sama. I say amen. And you know what happened? Tiap kali saya lagi down, saya telepon dia. Bro, apa kabar? Lu tahu gak baru kemarin? Oh ya. Amin. Dalam hati saya gak ganggu dia cerita. Lu tahu gak baru kemarin ada gini. Gak tahu bener gak bener lah. Orang terlalu positif juga kadang saya bingung gitu. Tapi luar biasa saat itu. Dan I see that God take care of his life. Walaupun gak semuanya dapat yang dia ngomongin. Tapi telepon saya amin. You know, selesai ngomong sama dia, I feel lifted up. Karena apa? Saya punya Tuhan yang sama. Kalau Tuhan bisa mencukupkan dia, Tuhan bisa memuaskan dia. Amin. Oleh karena itu di iCare jangan pernah berhenti. Amin. Jangan sirik, diaminkan saja. Amin. A faithful and a God of no partiality akan memberkati aku. And you know the fact check yang lebih lagi, bukan cuma angel of God guided them, Elizabeth took them in, Joseph stick around, but the Savior. Penyelamat akan terlahir. The Savior is to be born. Joy establishes not because God give you more. Sukacita gak bertahan, gak dijadikan bukan karena Tuhan memberi kita lebih lagi. Itu yang akan menjadikan kita orang-orang yang rakus, greed. But because we know, kita tahu God already gave us His best. Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yaitu anaknya. For God who did not spare his son, Tuhan yang tidak menyayangkan anaknya memberikannya untuk kita, bagaimana dia tidak dengan segalanya. Tidak dengan anaknya memberikan kita segalanya. He give us all things. Satu waktu saya dengar dikatakan, the darling of heaven, the best that heaven can offer. Sesuatu yang terbaik yang surga bisa berikan, yaitu his own king. Anaknya daripada Tuhan kita.
Kalau ia saja sudah diberikan, bagaimana saya tidak punya alasan untuk bersuka cita? Look around you. Your life, your breath, hidupmu, nafasmu. The fact that you are in this place this morning, it's all God's blessing. Amen. Dan yang ketiga, because He remembers what He promises. Kalau yang pertama berbicara mengenai keadaan yang buruk, dia memperhatikan. Yang poin yang kedua berbicara mengenai apa yang Tuhan sudah kerjakan. See that. Poin yang ketiga berbicara mengenai something in future. Because He remembers, dia mengingat apa yang dia sudah janjikan. Lukas 1 ayat 54 sampai 55, 54b lebih tepatnya, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. 3 karena ini yang dinyanyikan oleh seorang Maria dan menjadikan Mary's joy sesuatu yang gak bisa diambil oleh siapapun. Karena 3-3-nya ini dia dapatkan dari pribadi Tuhan sendiri. A legacy, warisan. Church, learn to be a child of God. Belajar menjadi anak. To not know everything. Gak mengetahui segalanya. But trust our Father will always keep His promise. Belajar jadi anak. Sukacita seorang anak-anak itu ada di orang tuanya. Anak saya baru birthday kemarin. Saya kemarin harusnya nyiapin bahan khotbah. Seharian saya ketar-ketir. Gak bisa duduk nyiapin. Tapi anak saya pagi-pagi kan udah happy birthday gitu kan. I wanna be with daddy today. I need to prepare. I wanna be with daddy today. Diajak, let's go to Plaza Senayan. You will never see me. Anda gak akan pernah lihat saya berada di mall kalau hari minggunya saya khotbah. It's a package. I need to gather my heart. Tuhan mau ngomong apa. The last moment is a moment di mana saya percaya, God is speaking something. Jalan, makan, itu makanan gak ada yang enak. Kayak mau keselak semua gitu. Sampai saya ngomong sama anak saya yang gede, saya bilang hari ini kita tahan sedikit ya, jangan teriak-teriak. Karena margin gue tipis, gue lagi ketakutan. Gue bilang, besok mesti khotbah, hari ini jalan-jalan. Sampai, and then I went for, kita ada YP Christmas kemarin. Beri tepuk tangan buat YP, kita amazing, luar biasa. I was there but I was not there. Saya di sana tapi saya tidak ada di sana sebenarnya. And then malam-malamnya kita dinner with my daughter. Di situ saya cuma bilang gini, oke, kita dinner kan. Habis itu saya between sebelum makan saya mau ngeliatin bahan saya, setelah makan saya mau ngeliatin bahan saya. Dan suasananya sangat festif. Akhirnya saya nggak even punya kemampuan untuk membuka laptop saya. Main keyboard, nyanyi worship sama anak-anak santai. Sambil dedek, ini belum dilihat sama sekali. Gitu. And I tell my wife, I'm going home. 8.30 saya pulang. But what I'm trying to tell you adalah a child of God. Seseorang yang kenikmatannya adalah karena Tuhan ada bersama dengan dia. At that moment saya pingin pulang, benar-benar pulang. Tapi saya tahu it means a lot to her. Itu adalah sesuatu yang berharga buat dia. Belajar menjadi anak, tidak harus mengetahui segalanya, tapi percaya bahwa Bapa kita akan selalu setia menepati janjinya. And the biggest promise we have is His presence. Hadiratnya. Dia bersama-sama dengan kita. He's God of every season. Saya mau kasih lihat Anda saya nggak tahu, mungkin Anda di pagi hari ini sedang mengalami winter season. Winter season itu seperti apa? Winter season itu season dimana kita nggak bisa banyak aktivitas.
gak berbuah, gak ada breakthrough, biasa-biasa saja. Kalau pohon gak berbuah, gak berdaun itu gak bagus kan. But He is God of every season. Saudara tahu pohon-pohon yang kalau saudara lihat di foto, Black Forest itu di Switzerland, pohon-pohon yang hitam mati terus ada taburan-taburan snow-nya. Anda pikir itu pohon mati? Itu pohon gak mati. Dalamnya itu masih hidup. Dan tahu apa yang pohon itu lakukan pada saat lagi winter? Pada saat lagi winter, dia gak menghasilkan daun, gak menghasilkan apa-apa. Tahu apa yang dia lakukan? Dia go deep. Dia bertumbuh ke dalam. Mencari air, mencari nutrisi, dia bertumbuh ke dalam. Makanya mereka itu adalah pohon-pohon yang kuat. Kelihatannya mati, tapi sebenarnya malah bertumbuh ke dalam. God is God of every season. Ada waktunya Anda gak berbuah, ada waktunya aduh gue berasa kayak ini gue gak guna. But I want to tell you, this is the moment you want to grow deep. Kalau saya bilang, kalau zamannya spring kita kerja, cari duit macem-macem. Desember waktunya kita sit with our family. Waktu-waktu yang Anda korbankan, keluarga-keluarga, waktu-waktu yang Anda korbankan, waktu Anda produktif namanya sibuk kan? Bener ya? Mesti mengambil apa yang, ayo kita tuai sama-sama. Ada waktunya kita menuai, ada waktunya kita sit and restore hubungan yang mungkin saat ini gak ada. Saat ini tidak terbangun. Dengan apa? Dengan hasil jerih payah yang kita sudah kumpulkan. Kita makan sama-sama, kita enjoy sama-sama. God is God of every season. Last slide. Joy is not found in perfect seasons. Sekali lagi, sukacita tidak ditemukan di dalam musim yang sempurna, but in the presence of a faithful God. Mari kita bangkit berdiri. Let's take this time kita worship God. For your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Amen. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have seen in the goodness of God. Come on, we sing. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest hour. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God all my life,
the goodness of God. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini. God, assure me, ada satu hal yang Tuhan yakinkan di hati saya, bahwa beberapa dari Anda saat ini mengalami a slow business. Usaha Anda memelan. And God is telling, menjelang akhir tahun ini, I will make it even slower. Because I want you to build the people around you. Beberapa dari Anda, it's a good time untuk Anda bangun hubungan-hubungan yang saat ini sudah terbengkalai. You know who you are. Anda tahu siapa Anda di tempat ini. Tuhan katakan, be assured. Gak ada satupun berkat yang akan hilang. Bahkan pada saat engkau melakukan apa yang engkau lakukan. Pada saat hubungan dipulihkan. Pada saat kesatuan hati terjadi dalam keluarga. Mazmur 133 dikatakan, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau Anda ragu, I just want to tell you once again, Anda gak akan pernah kehilangan pada saat Anda mengarahkan kepercayaan, pengharapan, sukacita Anda kepada Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan di tempat ini, kami menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, hubungan-hubungan anak, istri, suami. Tuhan, aku berdoa this season is gonna be a season of joy, akan menjadi season yang dimana kami mengalami sukacita yang lebih, karena Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kami. If you are here about to go vacation, kalau dalam minggu-minggu ke depan ini Anda mau pergi berlibur, I pray, udah bayar mahal-mahal, biar sukacita Tuhan ada di tempat, ada di dalam keluargamu. Jangan udah bayar mahal-mahal malah berantem. Mahal berantem di luar negeri, berantem di Jakarta aja. I pray that the joy of the Lord melindungi setiap daripada Anda. Enjoy vacation, enjoy your family, karena itu memuliakan Tuhan. Terimalah berkat pada pagi hari ini. Angkat tangan kita bersama-sama. Diberkatilah engkau pada saat engkau masuk, diberkatilah engkau pada saat engkau keluar, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Tuhan akan memenuhi lumbung-lumbungmu. Uang yang Anda keluarkan untuk vacation, kalau Anda ragu, akan kembali berkali-kali lipat. Because that's God's heart. Tuhan mau untuk memulihkan keluarga demi keluarga. Diberkatilah engkau, apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau lakukan di segala musim kehidupan, Tuhan akan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap dari kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Merry Christmas to all of you. God bless. Happy Sunday. Untuk informasi lebih lengkap mengenai IFGF Jakarta, Anda dapat mengunjungi Linktree IFGF Jakarta yang tertera di deskripsi YouTube dan juga bio Instagram IFGF Jakarta. God bless you.